Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani di mata kuliah Mobile Commerce. Baik, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Kita akan bahas tentang XHTML for Mobile Profile. Nah, yang pertama, apa itu markup language ya? Atau di sini HTML atau Hypertext Markup Language adalah cara atau aturan untuk menggambarkan isi naskah atau konten suatu dokumen. Sebagai contoh, untuk membantu menunjukkan bagaimana isi tersebut mesti tampak. Mungkin mempunyai tag yang ditandai dengan tanda kurung siku ya, seperti di gambar, dan tutup kurung berarti benda tertentu. Nah, jika ingin menampilkan huruf tebal itu menggunakan bold ya. Terus mungkin menggunakan tandanya kurung siku B, kurung tutup. Jika ingin italik menggunakan kurung siku tanda I. Nah, itu yang disebut dengan HTML. Nah, lalu ada evolusi markup language untuk micro browser. Nah, di sini ada gambaran evolusinya atau perpindahan atau perkembangan dari markup language tersebut. Nah, di situ ada XML language ya, yang berarti Extendable Markup Language, ada juga HTML, ada juga HDML. Nah, yang generasi pertama web itu telah menetapkan Wireless Markup Language versi 1 atau WML ya 1.x sebagai bahasa bagi pembuat aplikasi dalam lingkungan nirkabel atau wireless application environment. Sejak dikeluarkan WAP 2.0 telah ditetapkan bahasa dasar untuk pembangunan aplikasi wireless environment atau WAE adalah Extensible HTML atau XHTML. Nah, dan Style Cascading Sheet atau CSS ya, yang mana telah dicapai atas kerjasama WAP Forum dan W3C, sehingga dikeluarkanlah XHTML for Mobile atau XHTML MP. Nah, dan CSS WAP. Nah, penggunaan XHTML MP dan CSS ini memperkuat posisi mobile browser dalam percaturan internet dan memberikan fasilitas untuk pengembangan dalam desain presentasi halaman web pada microbrowser, artinya untuk tampilan dalam browsernya. Oke, lalu ada evolusi markupnya. Nah, ini tadi ya menjelaskan HTML itu ada versi 1, lalu ada versi 2-nya. Setelah itu dari versi 2 ini ya, maka ada XHTML mobile yang mana digabungkan dengan CSS, dan ada juga extension for WML X-nya untuk compatibility-nya. Nah, di sini WML sendiri yaitu merupakan bahasa markup language yang didasarkan atas XML ya, atau Extensible Markup Language, dikembangkan oleh WL Forum. Versi terakhir WML adalah versi 2.0 yang dikeluarkan berkenaan dengan dikeluarkannya WAP 2.0, menggantikan generasi sebelumnya yaitu WAP 1.x. Nah, untuk WML 2.0 ini itu juga perluasan dari XHTML Mobile Profile yang diperoleh dengan menambahkan fitur-fitur khusus WML 1 untuk pencapaian kompatibilitas dengan aplikasi terdahulu. Nah, dalam bahasa WML 1 ini ada proses transformasi agar memudahkan konversi. Misalnya
nama tag dan atributnya dari WML1 ke XHTML entity. Nah, WAP2.0 menyediakan model transformasi menggunakan extensible atau style sheet language transformation. Lalu juga yang akan mengizinkan naskah-naskah dalam bahasa WML1 ini untuk berubah ke dalam WML2, yang mana akan beroperasi pada browser baru yang mungkin tidak mendukung WML1-nya. Lalu ada juga HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat naskah ya, yang dapat digunakan dalam segala sistem operasi. Nah, HTML sendiri menjadi bahasa resmi World Wide Web atau WWW. Nah, untuk web CSS atau Cascading Style Sheet ini menggambarkan bagaimana sebuah naskah dipresentasikan pada layar browser. Nah, CSS ini juga memisahkan presentasi dari isi naskah, suatu perubahan yang dibuat dalam CSS tanpa mengubah naskah. Nah, XHTML-nya, dan akan mengubah secara otomatis bentuk presentasi pada layar, ya, posisi penempatannya. Lalu di sini ada browser, tool, dan server. Yang pertama untuk browser web browser standar, itu yang standar biasanya ada Internet Explorer ya, yang XHTML-nya telah terbukti ditampilkan dengan baik dalam Internet Explorer versi 5 ke atas. Mungkin tampilannya sudah lebih modern ya, lebih canggih lagi. Lalu juga ada Netscape Navigator, dan versi sebelumnya 6.0 memiliki banyak masalah dalam implementasi CSS. Itu untuk sekarang udah lebih baik lagi. Mungkin yang terbaru, yang lebih modernnya ada Google Chrome, ada Firefox, dan lain sebagainya. Nah, untuk tool untuk membangun aplikasi WAE-nya, nah di sini terdapat banyak WAP Software Development Kit yang gratis dan dapat di-download dari internet dan dipasang pada lingkungan Windows maupun Linux ya. Nah, untuk WAP SDK atau Software Development Kit ini memiliki antarmuka yang mensimulasikan sebuah ponsel sehingga pengguna dapat melakukan pengujian atas aplikasi yang dibangun secara realistis. Nah, yang pertama ada OpenWave SDK 5.1. Nah, tool ini membuat aplikasi Merkable yang dibuat oleh OpenWave. Nah, SDK tersebut mengandung editor dan simulator untuk memfasilitasi pembuatan editing, previewing ya, testing, dan sebagainya untuk aplikasi internet mobile. Lalu ada juga Nokia Mobile Internet Toolkit, ada tool validasi XHTML WC, dan lain sebagainya, yang mungkin ada yang versi berbayar juga. Dan yang ketiga untuk web server. Nah, untuk konfigurasi servernya untuk tipe MIME atau Multiple Purpose Internet Mail Extension. Nah, di sini untuk label tipenya untuk WML1 ada beberapa tipe MIME-nya. Ya, ada berdasarkan jenis file dan extension filenya. Nah, untuk WAP.wml jenis filenya WML, untuk extensionnya .wml dengan huruf kecil. Ada juga jenis file compile.wml, extensionnya WMLC. Lalu ada WML script, lalu ada compile.wml script atau extensionnya .wmlsc. Ini beberapa tipe-tipe memang untuk WML1 versi yang pertama. Lalu untuk yang terbarunya ini untuk yang XHTML-nya mungkin sekarang sudah banyak digunakan
jenis file XHTML, extensionnya XHTML, .htm atau .html ya. Lalu ada tipe meme-nya image, jenis filenya GIF image, maka extensionnya .gif. Nah, untuk tipe meme-nya teks atau CSS, jenis file CSS, maka extensionnya .css. Nah, selanjutnya ada beberapa isu yang berhubungan dengan XHTML. Ada di sini soft key ya. Nah, dimana soft key ini instruksi yang muncul pada layar ponsel dan dapat dipilih dengan menekan tombol yang tersedia di bawahnya pada papan tombol. Biasanya soft key ini berbeda-beda dalam setiap jenis ponsel tergantung penetapan dari produsen atau pembuat ponsel tersebut. Nah, misalnya pada sini atau yang terdapat pada gambar di sini dari OpenWave. Nah, soft key sebelah kiri adalah select ya, atau OK, atau berisi dengan fitur elemen yang bisa disorot dalam halaman yang sedang ditampilkan. Terus soft key sebelah kanannya seri kosong atau berisi format teks yang muncul dalam input teks. Nah, ini disebut soft key. Mungkin di sini ketika kita memilih tombol OK, kita menggunakan tombol di bawahnya seperti ini. Memilih menu berarti kita menggunakan tombol yang di bawahnya. Itu mungkin materi tentang XHTML untuk pertemuan 4. Nah, nanti untuk pembahasan tentang CSS dan lain sebagainya untuk pengembangan selanjutnya nanti dilanjutkan di pertemuan 5. Terima kasih banyak. Materi pertemuan 4 cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung tanyakan via grup atau di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.